Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali lagi di Newsline, pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Ditreskrimsus Polda Jambi berhasil membongkar aksi penipuan berkedok investasi dengan menggunakan aplikasi share result jaringan Malaysia. Terkait hal ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menghimbau konsumen atau nasabah untuk lebih mewaspadai investasi yang menjanjikan keuntungan yang besar, terlebih di tengah pandemi seperti saat ini. Pemuda berinisial RJ asal Jember, Jawa Timur ini diringkus anggota Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Jambi karena menjadi koordinator investasi bodong. Polisi berhasil meringkus pelaku di rumahnya setelah adanya laporan dari sejumlah korban terkait investasi bodong jaringan negeri jiran Malaysia. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebanyak hampir 40 juta rupiah yang diduga merupakan hasil investasi bodong. Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Sigit Dan Setiono mengatakan, dalam aksinya pelaku berperan membuka rekening untuk menampung uang calon korban yang akan berinvestasi secara online. Dari hasil penyelidikan tercatat sebanyak 385 orang menjadi korban. Sementara hingga saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya. Kini pelaku terjerat pasal berlapis, salah satunya tentang informasi transaksi elektronik dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Peran dari tersangka R ini adalah menjadi perantara awal pembuka rekening-rekening yang ada di Indonesia, di salah satu bank yang ada di Indonesia, yang akan digunakan sebagai penampung dari modal atau aliran dana yang dimasukkan atau ditransfer oleh para peserta search result ini. Seperti kita ketahui bahwa search result ini merupakan kegiatan money game. Money game itu merupakan skema Ponzi, skema permainan uang. Kasus penipuan investasi sudah ribuan kali terjadi di negeri ini. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengimbau konsumen atau nasabah untuk mewaspadai investasi yang menjanjikan keuntungan yang besar, terlebih di tengah pandemi saat ini. Masyarakat wajib mengetahui aturan investasi yang benar dan latar belakang perusahaan sebelum berinvestasi. Untuk modus-modus yang seperti ini tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa diminimalkan atau diminimalis pengaduannya. Atau kemudian lebih kepada bagaimana pengawasannya yang harus lebih ketat. Apalagi sekarang ini adalah zaman media sosial, zaman digital. Orang dengan mudah tergiur dengan tadi gaya hidup orang. Kemudian keuntungan yang sesaat tadi disampaikannya. Yang perlu diperhatikan juga masyarakat adalah literasi. Literasi investasi yang benar itu adalah yang seperti apa. Nah, ini yang perlu sebelum ikut serta di dalam join berinvestasi, itu juga harus dilihat apakah mereka ini memang benar-benar perusahaan yang mereka melakukan suatu kerja keras, bukan hanya menanam menanam uang kemudian mendapatkan suatu return yang tidak wajar. Diketahui sejumlah ciri yang harus diwaspadai masyarakat terkait investasi bodong ini, diantaranya mendapatkan hasil dengan waktu singkat, hingga sistem pengelolaan investasi yang tidak dijelaskan. Tim Liputan, Metro TV. Ya, penipuan berkedok investasi ini sudah sering terjadi dan hingga kini masih banyak masyarakat yang tertipu dengan iming-iming yang ditawarkan. Lalu pertanyaan besarnya, bagaimana kita bisa membedakan mana investasi yang real dengan yang bodong? Kita tanya yuk ke pakar perencana keuangan Prita Gozi. Mbak Prita, wajar sepertinya ya di tengah pandemi, penghasilan yang mungkin sudah berkurang, ekonomi yang melesu, tiba-tiba ada yang iming-iming ini, dapatkan keuntungan, ya kan, jutaan rupiah untuk menggantikan mungkin penghasilan yang selama ini hilang. Mudah terbuai. Nah, caranya gimana nih? Kita bisa peka, oh ini palsu, ini real. Mbak Prita, silakan. Paling pertama adalah kita harus sadar tidak ada hasil yang luar biasa besar
dalam waktu singkat dan berani dijanjikan. Sesuatu yang dijanjikan itu sifatnya lebih kayak produk tabungan. Jadi misalnya kita nabung, kemudian kita dapat apa, suku bunganya dan lain-lain. Dan pahami saat ini suku bunga tabungan itu paling maksimal aja 2-3% per tahun. Artinya satu bulannya itu hanya 0, sekian. Jadi kalau sampai pemirsa ditawari oleh suatu skema yang menjanjikan uangnya berkali lipat dalam waktu 1 bulan, kita malah harus curiga. Loh, ini dari mana asal uangnya? Dan yang kedua, yang menurut saya itu penting sekali menjadi kewaspadaan kita adalah pada saat kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat hadiah. Nah, bahkan saya sendiri itu kira-kira beberapa hari yang lalu terima message dari seorang followers yang masih nanya, ini mungkin nggak ya? Saya tertarik soalnya, kira-kira gitu. Jadi iming-iming yang tinggi dengan resiko yang kecil atau mungkin juga selalu mendesak untuk bergabung, ini menjadi salah satu ciri-ciri investasi bodong. Selain itu ada apa lagi nih Mbak Prita yang mungkin bisa diberikan kepada masyarakat agar tidak lengah lagi terhadap investasi bodong semacam ini? Jadi setelah 2 ciri-ciri tadi, yang ketiga itu sebenarnya ciri-ciri bisnisnya nggak jelas. Kayak contoh misalnya begini, saya bisa nih gitu balikin modal pada saat Ramadan, misalnya kita jualan apa, ya wajar aja karena kita dagang gitu. Jadi mungkin pada saat Ramadan modalnya bisa balik modal dalam waktu 1 bulan. Tetapi apakah balik modal itu akan konsisten? Jadi misalnya tiap bulan gitu sama terus. Pedagang pasti tahu nggak mungkin kayak begitu. Pedagang pasti ngerti dalam 1 tahun itu ada bulan-bulan yang luar biasa, tetapi juga ada bulan-bulan yang turun. Jadi kita mesti curiga, kok dia bisa ya nawarin sama persis keuntungannya tiap bulan, nggak peduli masuk di bulan apa, nggak peduli lagi pacet klik, nggak lagi apa. Nah, kita mesti curiga, ini jangan-jangan adalah money game, nggak ada sama sekali bisnisnya. Ya, saya setuju tuh. Skemanya tuh memang harus dicurigai, ya, betul. Tapi ini sedikit curhat nih, Mbak Prita. Dulu kan karena menghindari investasi bodong, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan sebuah investasi yang waktu itu labelnya koperasi, begitu ya. Koperasi ini sebuah perusahaan yang ternama, sangat reliable. Saya cek di OJK, websitenya juga ada. Tapi tetap loh ujung-ujungnya ada bermasalah sampai sekarang, bahkan proses hukumnya sedang berjalan. Jadi kayak insecure gitu loh untuk memulai investasi di online, nggak berani karena takut bodong. Sementara yang reliable dan sudah saya cek di OJK tetap bermasalah. What should we do, Mbak Prita? Oke, kita harus pahami Mbak Widya dan Mbak Naila bahwa ada bedanya antara menabung dan berinvestasi. Kalau menabung itu sifatnya dia lebih aman, tapi hasilnya kecil. Jadi kita tuh kayak taruh uang di celengan, ya udah kita simpan di situ, nanti kapan kita butuh kita cairkan. Dalam berinvestasi, kita juga harus paham ada yang namanya risiko. Risiko itu bisa mau diuangin cepat, tetapi lagi nggak bisa. Atau lagi mau dijual tetapi nilainya lagi turun, atau misalnya investasinya gagal bayar. Nah, pada saat tadi Mbak Widya bilang, oh saya sudah cek, ternyata legalitasnya betul dan lain-lain, tetapi ternyata bermasalah, kemungkinan besar itu mungkin bukan bodong, tetapi memang terjadi mismanagement di dalamnya sehingga mengakibatkan uangnya itu gagal bayar. Nah, kalau misalnya sampai itu yang terjadi, artinya kita terkena resiko investasi, yaitu resiko gagal bayar. Nah, itu yang harus juga ditekankan. Karena kalau dulu saya ngeliatnya, oh ini aman nih, ya kan, sangat reliable nih, cek di website ada semuanya, oke deh langsung invest. Ternyata kita jangan lupa selalu sediakan ruang untuk menerima resiko gagal bayar tadi ya. Nah, kalau terkait seberapa jauh kita harus riset misalkan tentang identitas perusahaan yang ingin kita investasikan, sejauh mana nih Mbak Prita harus kita kemudian membaca dokumen-dokumen perusahaan, atau bagaimana caranya agar kita benar-benar merasa aman menginvestasikan apa yang ingin kita invest di sana? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Tadi sebelum saya bicara sekarang itu ada narasumber lain bilang bahwa literasi itu penting karena banyak masyarakat yang langsung masuk ke dalam inklusi. Inklusi itu artinya langsung ikut, tetapi dia nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau saran pertama dari saya adalah sebelum kita punya literasi, jangan sekali-kali titipkan uang kita dimanapun. Itu penting.
Yang kedua, yang kita mesti pahami adalah sejauh mana atau di mana letak legalitas dari lembaga keuangan ini. Contoh, kalau kita menaruh uang di perbankan, berarti ke OJK. Kalau kita misalnya membeli produk asuransi, berarti OJK. Kalau koperasi, itu sebenarnya ke Kementerian UMKM dan Koperasi, gitu loh. Terus kalau misalnya Anda ikut yang kayak trading berjangka emas dan lain-lain, itu ada di Bapepti. Jadi pemahaman bahwa perusahaan-perusahaan ini sebenarnya berada dalam pengawasan lembaga mana itu penting sekali buat kita. Yang terakhir, kalau ditanya sejauh mana sih kita perlu membaca dokumen, sederhananya gini, kalau kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kemauan untuk membaca secara mendalam, saya saran Anda pilih saja investasi yang Anda kenal. Udah Mau nggak nih baca ya kan, ada terms and condition yang super panjang itu, jangan cuma dicentang aja terakhirnya tapi harus dibaca lebih detail ya. Oke, nah terkait literasi nih, sekarang misalnya kita ada dalam sebuah grup arisan deh gitu atau grup WhatsApp dan lain sebagainya. Ada satu tiba-tiba nih mention di grup, wah ini bagus sekali loh, keuntungannya nyata, lalu dia foto rekening yang barusan dia masuk gitu. Dan itu akhirnya mempengaruhi dalam satu lingkungan atau satu grup itu untuk sama-sama. Sementara saya yang misalnya, hati-hati jangan dulu. Itu malah, ya situ enak, ada kerjaan, kita kan nggak ada. Nah itu PR juga tuh untuk memberikan edukasi dan literasi kepada lingkungan sekitar. Mbak Prita punya tips kah? Saya punya tips seperti ini. Pada saat kita misalnya tergerak berinvestasi karena melihat transferan orang lain, itu berarti kita mendasari keputusan investasi berdasarkan ikut-ikutan, bukan berdasarkan karena kita paham. Yang kedua, tips dari saya adalah kita tidak bisa merubah orang lain, Mbak Widya. Tetapi kita bisa mengingatkan, ingat loh ya, kalau Anda melakukan ini, resikonya adalah uang Anda bisa hilang 100%. Yang sudah terukur saja masih bisa istilahnya gagal bayar, apalagi yang seperti ini. Dan yang ketiga, kalau memang mau jelang bulan Ramadan, mau bilang misalnya sesuatu yang berkah, kok kayaknya nggak berkah sih, nggak jelas nih apa gitu. Kamu yakin nanti dapat untung, tetapi nanti makannya sakit perut gitu. Jadi karena nggak barokah ya. Dan juga dijamin ya, nanti kalau misalnya ada masalah, nauzubillah min dalik, pinjam duitnya jangan ke saya ya. Biasanya saya ancamnya kayak gitu. Jangan pinjam uang ke saya ya. Pokoknya I hate to say I told you so, udah di awal dikasih tahu gitu ya. Jadi saling mengingatkan ya bahwa ternyata investasi bodong ini justru banyak loh korban investasi yang berasal dari kalangan orang terpelajar begitu. Nah, apakah memang ini korbannya kebanyakan yang tergiur karena keuntungan yang fantastis itu ya, Mbak Prita? Pasti. Jadi yang sebetulnya yang masih agak lumayan itu kalau itu uangnya dia sendiri. Jadi uang dia sendiri, emang dia kebanyakan uang, terus dia kepengen mencoba iseng-iseng. Kadang ada yang balik uangnya karena di awal, ada yang juga udah sial karena dia di akhir. Tapi yang sedih itu adalah mereka yang sebetulnya tidak ada uang, sehingga dia mengambil pinjaman, kadang-kadang pinjaman online. Kemudian dia masukin ke situ, waduh nggak taunya itu adalah bodong, sudahlah dia uangnya hilang. Yang kedua, pinjaman online-nya pun terjerat sekali. Jadi itu yang luar biasa bahaya. So, tips dari saya, jangan pernah menginvestasikan uang yang bukan milik Anda. Itu paling penting tuh, jangan pernah ya menginvestasikan uang yang bukan milik Anda. Terakhir Mbak Prita diberikan lagi pengertian bahwa semua keuntungan yang instan dalam jumlah besar itu sangat-sangat tidak mungkin dalam dunia investasi, dan juga mungkin diberikan pengertian nih kepada itu tadi ibu-ibu di grup WhatsApp. Mungkinkah lebih aman kayaknya kalau arisan kambing atau beras atau apapun itu ya, apalagi jelang Ramadan nih, gimana, silakan Mbak Prita. Yes, buat saya sederhananya begini. Kalau kita dijanjikan suatu keuntungan nih, para pemirsa, yaitu 2% misalnya per bulan, berarti 1 tahunnya itu mencapai 24%. Kalau ada orang yang berani ngasih keuntungan sebesar itu secara konsisten, kita boleh bertanya, kenapa dia tidak pinjam ke bank? Karena pinjam ke bank tidak akan diminta bunga sampai sebesar itu. Jadi buat apa dia bagi-bagi ke kita? Nah, pada saat kita sudah sadar bahwa ini sepertinya mencurigakan, maka kita menggunakan tips investasi. Nomor 1, investasi itu harus sabar. Anda berinvestasi harus lebih dari 5 tahun. Yang kedua, investasi itu tidak menaruh uang di semua tempat, tetapi harus disebar-sebar. Yang ketiga, harus punya dana darurat supaya kita bisa mengantisipasi berbagai risiko buruk. Iya, itu dia tips yang perlu diingat, perlu dicatat oleh pemirsa ya. Semoga setiap hari Senin ini semakin mengingatkan lagi, tentunya untuk agar kita tidak tergiur dengan investasi abal-abal alias investasi bodong. Iya, diglorifikasi terus. Terima kasih Mbak Prita, salam sehat.
Salam untuk orang-orang tercinta di rumah. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dan pemirsa, saya masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut dengan informasi yang bukan bodong tentunya. Tetaplah bersama kami di Metro TV.